Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betty Anggraini, NPM 1963-1216, kelas 6I reguler Malam, Banjarmasin. Pada mata kuliah etika profesi kali ini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan sebuah materi tentang kejahatan dunia maya atau yang biasa kita sebut dengan cybercrime. Oke, kita langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama, apa itu cybercrime? Menurut Organization of European Community Development (OECD), cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasarannya. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi, dan informasi. Kemudian apa saja sih jenis-jenis cybercrime itu? Jenis-jenisnya adalah peretasan, hacking, carding, menyebarkan konten ilegal, phishing, dan juga defacing. Kita akan bahas nih satu-satu apa fungsi dari mereka ini. Yang pertama adalah peretasan. Peretasan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyusup dengan mengakses sistem komputer tanpa izin. Biasanya peretasan memiliki kemampuan atau pemahaman yang baik dengan komputer. Namun hal ini sering disalahgunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Kemudian ada hacking. Hacking adalah tindakan berbahaya yang sering kali dilakukan oleh para programmer profesional untuk mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan. Biasanya para hacker akan mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi dari tindakan tersebut. Namun, meski begitu, tidak semua hacker selamanya buruk. Banyak sekali hacker yang diberi tugas pihak berwenang untuk melacak keberadaan seorang buronan. Kemudian ada carding. Carding adalah istilah yang kerap digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Biasanya para pelaku carding akan menggunakan akses kartu kredit milik orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Setelah itu, barang gratisan tersebut akan dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kemudian ada menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal merupakan kejahatan yang melanggar undang-undang. Biasanya aktivitas ini melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Adapun beberapa contoh konten ilegal diantaranya yaitu jual beli narkotika, penjualan senjata api, menyebarkan video porno, dan konten ilegal lainnya. Kemudian kita masuk ke phishing. Phishing adalah kejahatan dunia maya dengan cara penggalian informasi rahasia seperti nomor kartu kredit dan melihat kata sandi nama pengguna sebuah akun. Biasanya penjahat dunia maya ini akan menyamar sebagai perusahaan yang sah dan dilakukan dengan spoofing email. Yang terakhir ada defacing. Salah satu tindak kejahatan dunia maya yang masih tergolong ringan adalah defacing. Umumnya jenis cybercrime satu ini menyasar website-website non-profit seperti situs sekolah, universitas, atau pemerintah. Para pelaku hacking biasanya bukan dari kalangan lapisan bawah. Pada umumnya mereka adalah kaum terpelajar, setidak-tidaknya mengenyam pendidikan formal sampai tingkat tertentu dan dapat menggunakan atau mengoperasikan komputer. Para cracker adalah orang berpendidikan, tidak buta teknologi, secara ekonomis mampu dan tidak termasuk dalam masyarakat lapisan bawah. Kejahatan ini dapat dikategorikan kepada white collar crime atau kejahatan kerah putih. Menurut Joe and L. Miller, organization terbagi menjadi beberapa, yaitu organizational occupational crime atau pelakunya adalah para eksekutif. Mereka melakukan perbuatan ilegal atau merugikan orang lain melalui jaringan internet demi kepentingan atau keuntungan korporasi. Kemudian ada government occupational crime. Pelakunya adalah pejabat atau birokrat yang melakukan perbuatan ilegal melalui internet atas persetujuan atau perintah negara atau pemerintah. Kemudian ada professional occupational crime.
berbagai profesi yang melakukan kejahatan secara sengaja atau malpraktis. Kemudian ada individual occupational crime, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pengusaha, pemilik modal, atau orang-orang independen lainnya. Dalam bidang kerjanya, kalangan ini memiliki jalan yang menyimpang dengan melanggar hukum atau merugikan orang lain. Saat ini, aktivitas cybercrime memang meningkat sangat pesat jika dibandingkan beberapa tahun-tahun yang lalu. Ketika internet belum memiliki banyak pengguna, korban dari kejahatan ruang maya atau cybercrime ini semakin hari juga semakin beragam. Dengan mengetahui informasi yang sudah saya jelaskan, semoga kita bisa lebih waspada sehingga kejahatan yang terjadi di dunia maya tidak menimpa kita sampai kapanpun juga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang apa itu dunia kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Saya cukupkan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.